Kayak alamat palsu ya kan? Bisa jadi itu alamatnya tidak palsu, cuma mungkin dia sengaja ngambil gate yang atas dengan pembayaran yang besar juga. Kita pernah nggak sih menangani kasus seputar arisan online atau pernah punya klien yang bermasalah terhadap arisan online, kalau boleh tahu? Pernah. Kemarin itu kita pernah memegang owner ya. Owner ya. Pelaku usahanya. Dan juga pernah kita memegang anggota dan Oh, dalam pernah case yang berarti. lain, Oh. dalam Case case yang yang lain. lain. Tapi yang cukup lama itu ketika pas kita megang owner. Tuh, jadi kalau kemarin untuk masalah yang kita pegang owner itu pesertanya yang lari. Itu yang tadi Dan saya dia bilang itu. memakai alamat palsu ya kan? Bisa jadi itu alamatnya tidak palsu, cuma mungkin dia berpindah-pindah tempat seperti itu. Artinya dia itu udah get lah ya, udah narik lah istilahnya Udah, gitu ya. justru yang biasanya kejadian itu yang Yang sudah udah terima narik ya. gate, Iya. gitu dia. Dia sengaja ngambil gate yang atas dengan pembayaran yang besar juga, karena kan biasanya itu gate bawah itu lebih kecil pembayaran dibanding Iya, gate atas ada, kan. menurun Nah, dia. menurun dia. Ada yang memang dia stabil gitu kan. Nah, yang atas ini sengaja, itulah modus dia itu, tujuan dia tidak baik. Makanya kalau misalnya kita menjadi owner, bijaklah kita kalau bisa yang atas-atas itu orang yang benar-benar kita kenal atau apa. Walaupun memang harus pakai online ya, namanya arisan online judulnya ya kan. Seperti itu. Tetaplah harus ya, kita kan gini, berteman di sosmed itu harusnya kan memang ada yang umum publik, ada yang memang teman kita kenal. Ya bijaklah kita, biarlah kita dibilang misalnya pelit kali orang ini, sombong kali dia nggak mau kasih kita jadi apanya, misalnya anggotanya. Ya terserah orang mau bilang apa, yang penting kita tujuannya jangan jelek nama kita, track record kita itu ke konsumen yang apa, anggota yang lain. Mau nggak kakak sebagai owner bukan makan uang orang kakak mau ganti? Logika hukumnya di mana? Ya kan gitu kan? Itu dia. Jadi kendala kita kemarin di situ ya, di alamat itu ya. Sebenarnya kalau kemarin sebelum diterima dia sebagai anggota, dicari tahunya kan misalnya dari Facebook. Kita kan bisa lihat itu history dia waktu menggunakan Bagus Facebook nggak itu. historinya? Kawan-kawannya gitu. yang komen kan bisa kita cari tahu melalui kawan-kawannya alamatnya di mana. Takutnya kegiatan robot dia atau apa gimana gitu. kan kita ketangkep juga gitu. Bisa-bisa aja kayak saya buat Facebook, saya buat atas nama perempuan ya bisa-bisa Iya. saja. Gambar-gambar perempuan ya kan. Artinya kalau online ini dia ibaratnya lebih soft ya, artinya kita nggak bisa tahu identitas Iya, tuh yang sebenar-benarnya gitu ya kan, karena bisa dimanipulasi. Iya. Gini sebenarnya saya kan kita pengalaman kemarin itu kan sebenarnya owner itu sudah bagus. Dengan syarat mau masuk menjadi anggota itu kan harus ada KTP, ya kan, harus ada punya rekening. Nah, untuk membuka rekening ini kan nggak sulit loh, ya kan? Nah harusnya owner-owner ini membuat itu cara dia mengasih menjadi anggota aja, dia harus 3 bulan terakhir gitu loh. Print out 3 bulan terakhir, paling tidak kan dia lihat track record itu bagus enggak. Kalau misalnya masih baru, ada nggak dugaan kita bahwasannya Yalah, sengaja ya. begitu terima sekali dia udah tutup, ya gitu. Apalagi dia menyewa. Tapi Bu Maya, saat ini saya lihat di sosial media itu sering jual apa rekening. Nah itu lagi kan ngeri kan? Kita takut nggak gitu Mbak? Jadi kan kasihan nih yang owner-owner ini. Makanya saya bilang owner tuh harus bijak ya Mbak ya. Nah, kita di ujung pembahasan nih, aku mau nanya ke abang dan kakak, kira-kira ada nggak tips untuk anggota, misalnya bagaimana dia memilih arisan online, ya kan, dari mana dilihatnya gitu, ataupun sebagai owner gimana dia nih supaya buka arisan online yang anggotanya tuh bisa dipercaya semua, selain dari tadi yang kita bahas. Ada nggak kira-kira tips? Kalau menurut saya, ya kan, lebih baik pilih lembaga yang jelas, Resmi. yang Jelas, resmi, ha. seperti bank kan. Karena kan kalau bank ini kan jelas dia tunduk kemana. Kalaupun terjadi bank itu apa namanya likuidasi, kita jelas mau nuntut kemana hak kita tersebut kan. Jadi kalau saya lebih sarannya lebih baik pilih lembaga yang jelas. Dari lembaga Ketimbang bukan berarti saya melarang untuk mengikuti Arisan online, tapi sangat rentan gitu. Iya. Menurut saya seperti itu. Kalau dari Kak Maya?
Kalau saya gimana ya, karena banyak kali pengalaman seperti ini, saran saya apabila bisa dihindari, bukannya kita menutup rezekinya si owner arisan online, karena kita kan di sini dua sisi nih. Kita juga harus memikirkan keadaan bagaimana posisinya si owner, bagaimana juga posisinya si anggota ini merasa uangnya itu ditanggung jawabin sama owner, walaupun yang membawa lari itu adalah bukan owner, sesama anggota kan. Saran saya seperti yang dibilang Bang Iqbal tadi, bahwasannya ya kalaupun pengen kali kita membuat arisan, atau tabungan aja deh, kan tabungan hampir sama, orang tujuannya kan sama gitu kan. Atau dengan kawan-kawan yang kenal aja lah ya. Atau kalau mau yang meminimalisir lagi tabungan, ya kan? Atau dengan memang orang-orang yang benar kenal. Dan yang ketiga, seperti udah saya sebutkan tadi tapi saya ulangi lagi, buat suatu perjanjian. Jadi perjanjian itu mengikat. Apapun resikonya sudah tahu kita nanti endingnya bagaimana gitu loh. Jadi nggak cukup aja yang pemilik arisan online itu percaya dengan KTP, dengan rekening orang, itu nggak cukup. Tapi memang arisan online ini semakin beragam Kak. Ada yang duos, uangnya tuh jadi kayak kali lipat, 2 kali lipat dapatnya. Terus kayak yang menurun itu, padahal dia cuma bayar sekian, misalnya ada yang paling bawah kan, tapi dia dapatnya bisa lebih dari yang dia kasih gitu. Mungkin itu yang salah satu jadi daya tarik dari arisan online ini ya. Nah kalau saya ya sekarang ini ya, mungkin kalau dulu nggak paham ya mungkin saya pasti tertarik. Kalau sekarang justru yang aneh-aneh itu membuat kita kok bisa ya? Bisa ya, benar. Kok bisa ya? Seharusnya ditimbulkan pertanyaan itu. Kok bisa ya seperti ini ya? Kalau misalnya lancar-lancar aja aman. Tapi inilah menjadi suatu kayak gini. Penipuan itu timbul dia kembali ke pasal pidananya ya. Penipuan itu unsur pasalnya adalah iming-iming. Ya, iming-iming. Dia bujuk rayunya ada. Apa bujuk rayunya? Itulah kayak duos itu tadi. Duos tadi itu dia kan jadi bujuk rayu kan. Kalau misalnya yang membawa lari itu adalah owner, jelas perbuatan owner tindak pidana penipuan. Gitu dia. Tapi kalau yang membawa lari penipuan dan penggelapan. Kalau owner penipuan dan penggelapan, kalau anggota dia kena kepenipuan saja. Gitu. Kenapa dia memberi jabatan palsu, misalnya identitas palsu, itu kan palsu kan keadaannya. Seperti itu dia. Walaupun dia awalnya tadi kita bilang perdata, tapi perbuatannya itu udah mengarah ke pidana. Berarti itu aja pembahasannya cukup menarik ya mengenai arisan online. Intinya sih lebih baik untuk jangan mudah percaya dengan segala ini ya, segala rayuan-rayuan dari arisan online karena sangat beresiko, ya kan. Ada baiknya kalau langsung menyimpan di bank atau simpan ke orang terdekat gitu ya. Nah itu aja pembahasan kita bareng Bang Iqbal dan Kak Maya ya. Makasih udah mau bergabung ke channel YouTube.Sagala dan berbagi informasi juga. Nah buat kalian jangan lupa untuk subscribe, komen dan like di YouTube channel ini dan di video ini. Kasih komen kira-kira kita mau bahas kasus apa lagi ya Kak ya? Yang menarik ya. Yang menarik. Rahasia. Nah kalian juga boleh kasih ide, kasih konten-konten kira-kira kita mau bikin konten apa. Oke? Selamat malam. Bye.